sebuah komunitas agama yang tergolong sesat, dipimpin oleh tokoh agama karismatik, tetapi mengizinkan aliran jemaahnya bertukar pasangan. Mungkin ada hubungannya dengan film-film mau tayang baru-baru ini. Sekalian kita bahas yuk. Cahaya Keabadian. Di sebuah desa terpencil di ujung hutan lebat, berdirilah sebuah komunitas yang dikenal sebagai Cahaya Keabadian. Komunitas ini mengklaim sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati dan pembebasan spiritual. Pemimpinnya adalah seorang pria karismatik bernama Harun, yang disebut oleh para pengikutnya sebagai Guru Agung. Awalnya, Cahaya Keabadian tampak seperti komunitas biasa. Mereka sering mengadakan kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat setempat, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, dan mengadakan pertemuan rohani yang penuh kedamaian. Namun, di balik semua itu, ada ajaran-ajaran yang mulai mencuri perhatian orang luar. Di malam-malam tertentu, cerita mistis tentang Cahaya Keabadian mulai beredar di desa-desa sekitar. Orang-orang mengaku melihat cahaya aneh yang bersinar dari balai keabadian, disertai suara bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga juga melaporkan mimpi aneh setelah melewati area itu. Mimpi yang dipenuhi oleh sosok Harun yang menatap dengan mata bercahaya keemasan. Adinda, seorang jurnalis muda yang selalu tertarik pada cerita-cerita unik, mendengar tentang komunitas ini dari seorang temannya. Ketertarikannya tumbuh saat ia mengetahui bahwa ada rumor tentang praktik-praktik aneh yang dilakukan di dalam komunitas itu. Salah satunya adalah tradisi pemurnian jiwa, di mana setiap anggota diwajibkan bertukar pasangan sebagai bentuk pembebasan dari ikatan duniawi. Penyelidikan awal. Adinda memutuskan untuk menyamar sebagai anggota baru dan menyelidiki komunitas tersebut. Setelah berhasil mendapatkan akses melalui seorang kenalan, ia tiba di desa itu dengan identitas palsu. Ia disambut dengan senyum ramah oleh para anggota yang mengenakan pakaian putih sederhana dan tampak sangat bahagia. "Selamat datang di Cahaya Keabadian," kata Harun dengan nada suara lembut namun penuh wibawa. "Di sini, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Semua yang kamu cari ada di sini." Adinda mencoba untuk tidak terlihat gugup. Ia mengikuti semua aturan komunitas, termasuk meditasi pagi, kelas ajaran spiritual, dan berbagai kegiatan lain yang tampak tidak berbahaya. Namun, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh ketika beberapa anggota berbicara tentang keikhlasan total dan penerimaan tanpa batas. Psikologi para pengikut. Para anggota Cahaya Keabadian datang dari latar belakang yang beragam, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencari makna hidup atau pelarian dari trauma masa lalu. Beberapa di antaranya adalah korban kekerasan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau merasa terisolasi dari masyarakat. Komunitas ini menawarkan rasa kebersamaan dan tujuan, sesuatu yang sangat mereka rindukan. Namun, seiring waktu, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda manipulasi psikologis. Harun sering menggunakan bahasa yang penuh empati untuk menciptakan rasa ketergantungan emosional. "Kamu berharga," ia sering berkata, "tetapi hanya jika kamu melepaskan egomu dan mengikuti cahaya." Beberapa anggota yang meragukan ajaran Harun merasa bersalah karena dianggap tidak cukup murni. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri daripada ajaran itu, meyakini bahwa perasaan ragu adalah bentuk dari kelemahan pribadi. Rasa bersalah ini membuat mereka semakin terikat pada komunitas, berharap untuk menjadi lebih baik dengan mematuhi perintah Harun tanpa syarat. Anggota lain yang lebih rentan mengalami disonansi kognitif. Mereka merasa tidak nyaman dengan tradisi seperti pemurnian jiwa, tetapi mereka meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah ujian untuk mencapai pencerahan. "Jika aku tidak nyaman, itu berarti egoku masih menguasai," kata salah satu anggota.
kepada Adinda suatu malam, aku harus melepaskan semuanya, bahkan rasa malu ini. Beberapa anggota bahkan menunjukkan gejala-gejala stres dan trauma, seperti mimpi buruk, kecemasan berlebihan, dan kehilangan identitas pribadi. Namun, mereka tetap tinggal, karena takut kehilangan satu-satunya tempat yang mereka anggap sebagai rumah. Tradisi pemurnian jiwa. Setelah beberapa minggu tinggal di komunitas, Adinda akhirnya diundang untuk mengikuti tradisi pemurnian jiwa. Acara ini diadakan di sebuah bangunan besar yang disebut Balai Keabadian. Semua anggota mengenakan jubah putih, dan suasana penuh dengan aroma dupa dan nyanyian mantra. Namun, tak ada sesuatu yang menggetarkan hati Adinda. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran simbol-simbol kuno yang bercahaya samar di bawah sinar lilin. Harun berdiri di depan, mengarahkan upacara dengan harisma yang tak terbantahkan. Ia menjelaskan bahwa pemurnian jiwa adalah cara untuk membersihkan diri dari nafsu dan kepemilikan duniawi. Ketika kita terikat pada pasangan, kita menciptakan batas. Katanya, Tuhan tidak menginginkan batasan. Kita semua adalah satu jiwa, satu cahaya, dengan berbagi cinta tanpa syarat. Kita melampaui dunia material dan menjadi murni. Saat Harun berbicara, cahaya lilin tampak bergetar, dan bayangannya di dinding seolah hidup. Beberapa anggota menutup mata mereka, dan mulai bergumam dalam bahasa yang tidak dikenali Adinda. Suara itu semakin keras, membentuk harmoni yang aneh, dan membuat udara di ruangan terasa berat. Adinda merasa merinding. Ia tahu ini adalah saat yang ditunggu-tunggunya, tetapi juga momen yang paling sulit. Sebagai seorang jurnalis, ia harus tetap berpura-pura mengikuti tradisi, meskipun hatinya menolak. Selama upacara, Harun memilih beberapa pasangan untuk bertukar. Para anggota tampak patuh dan tidak ada yang menunjukkan keraguan. Ketika giliran Adinda tiba, ia merasa darahnya membeku. Harun memilihkan pasangan untuknya, seorang pria bernama Agus yang terlihat tenang dan ramah. "Buka hatimu," kata Harun kepadanya. "Hanya dengan membuka diri, kamu bisa menemukan kebebasan sejati." Namun, Adinda merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia melihat mata Harun bersinar dengan kilauan keemasan, dan bayangan di belakangnya tampak seperti sayap besar yang tidak mungkin berasal dari tubuh manusia. Konflik batin. Malam itu, Adinda mencoba mencari alasan untuk tidak mengikuti tradisi. Namun, Agus tampak santai dan tidak memaksa. "Aku tahu ini mungkin sulit untukmu," katanya dengan suara lembut. "Aku juga merasakan hal yang sama ketika pertama kali mengikuti upacara ini, tapi percayalah, ini semua untuk kebaikan kita." Adinda berpura-pura setuju, tetapi dalam hati ia bertekad untuk menemukan bukti kuat yang bisa membongkar praktek ini. Ia mulai mencatat semua yang ia lihat dan dengar, termasuk percakapan para anggota yang tampak sangat terindoktrinasi. Dia juga menemukan dokumen-dokumen di ruang kerja Harun yang mengindikasikan bahwa Harun menggunakan ajaran ini untuk kepentingan pribadi, termasuk mengumpulkan kekayaan dari para anggota. Di tengah pencariannya, Adinda menemukan sebuah kitab kuno dengan simbol-simbol yang sama seperti yang ada di lantai Balai Keabadian. Di dalamnya ada deskripsi tentang ritual kuno yang konon dapat memanggil entitas dari dimensi lain untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Dia mulai memahami bahwa Harun mungkin memainkan peran yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Pelarian berbahaya. Setelah beberapa bulan, Adinda merasa waktunya untuk pergi. Ia sudah memiliki cukup bukti untuk mengungkap praktik sesat komunitas itu. Namun, keluar dari cahaya keabadian tidaklah semudah yang ia kira. Harun tampaknya mulai curiga padanya, dan beberapa anggota mengawasi gerak-geriknya dengan ketat. Pada suatu malam, Adinda memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa semua catatan dan dokumen yang berhasil ia kumpulkan. Ia menyelinap keluar dari asramanya, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat dua anggota berjaga di gerbang. Ia harus berpikir cepat. Dengan keberanian yang tersisa, ia berhasil melewati penjagaan dan berlari ke arah hutan. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan halus yang memanggil namanya.
Bayangan-bayangan di antara pepohonan tampak bergerak. Itu membuatnya merasa seolah-olah ia tidak sendirian. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang melewati kegelapan, ia tiba di jalan utama dan mendapatkan bantuan dari seorang pengemudi truk yang lewat. Pengungkapan kebenaran. Setelah kembali ke kota, Adinda langsung menghubungi redaksinya dan menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Artikel tentang cahaya keabadian menjadi berita besar, memicu penyelidikan oleh pihak berwenang. Polisi menggerebek komunitas itu, menangkap Harun, dan membebaskan para anggota yang sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi. Adinda merasa lega karena usahanya tidak sia-sia. Namun, ia juga merasa sedih karena banyak anggota yang kehilangan arah setelah komunitas itu dibubarkan. Ia tahu bahwa meskipun cahaya keabadian telah hancur, bekas lukanya akan tetap ada di hati mereka yang pernah terjebak di dalamnya. Dalam refleksinya, Adinda menulis sebuah buku tentang pengalamannya, berharap kisahnya bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak mudah terjebak dalam janji-janji kebahagiaan palsu. Buku itu menjadi bestseller, dan ia diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang bahaya aliran sesat. Namun, di sudut hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Cahaya keabadian mungkin telah padam, tetapi bayangan Harun dan ajarannya masih menghantui mimpi-mimpinya, dan di malam-malam tertentu, Adinda merasa ada cahaya aneh yang mengintip di balik tirai kamarnya. Seperti sebuah peringatan bahwa kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Kisah Adinda dan komunitas cahaya keabadian menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat sekitar. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih guru spiritual dan tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji surgawi. Mereka juga belajar tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak membutakan diri terhadap kebenaran. Catatan, cerita ini hanyalah sebuah fiksi. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bahaya aliran sesat dan pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta nilai-nilai moral.